Ke informasi pertama terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang kembali menyentil terkait dengan kepala daerah kali ini soal Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait APBD Jabar yang tersimpan dalam bentuk giro bukan deposito. Hai. Welcome back to Channel. Jadi polemik antara Pak Purbaya dengan KDM ini belum selesai. Kemarin gue pikir udah selesai, bahwa sudah terjawab nih, sudah clear, tidak ada dana yang sengaja diendapkan. Kesalahannya adalah Pak Purbaya waktu itu pada rapat tanggal 15 Oktober membaca laporan perbankan yang terbit bulanan, yaitu data tanggal 30 September. Ya jelas dari tanggal 30 September di Oktober ini sudah mulai banyak pembayaran gaji dan sebagainya, pasti susut. Nah susutnya berapa? 2,6 triliun sekian itu. Jadi kenapa Pak Deddy kemarin bergerak? Kenapa dia mendatangi Kemendagri dan sampai ke BI? Karena untuk memastikan bahwa tidak ada uang 4,1 triliun. Yang ada saat ini 2,6 sekian. Jadi tapi kalau di total di tanggal 30, ya betul, ada tuh sejumlah itu, 4,1 triliun. Nah, yang tidak tidak pas oleh KDM merasa bahwa seolah sampai tanggal sekian, uangnya masih 4,1 triliun, dan itu diendapkan, istilahnya tidak dibelanjakan. Berarti kan Jawa Barat tidak ada kerjaan nih. Terus, yang tidak enak juga terkait dengan bunga. Siapa yang menikmati bunga? Ini kan juga tidak enak. Itu yang akhirnya dengan kesatrianya, menurut gue satria banget sih, KDM nyamperin Kemendagri, nyamperin ke BI untuk memastikan bahwa sampai tanggal sekarang kan tanggal 23 ya. Pokoknya sampai Oktober nih, tidak benar bahwa uang tuh masih banyak di bank. Udah berkurang, sudah dibelanjakan, tinggal 2,5 triliun, 2,6 triliun. Ternyata itu belum selesai. Di sini disentil lagi sama Pak Purbaya. Kalau jawabannya KDM menyimpan itu di giro, ternyata itu juga salah. Karena bunganya rendah. Ini gimana nih? Kalau ditaruh di deposito terus dapat bunganya gede, nanti dicurigai bunganya kemana? Siapa yang menikmati? Ditaruh di giro yang memang seharusnya kan nggak nyari duit dari bunga nih, tapi dianggapnya rugi juga. Jadi daerah harus nyari duit dari bunga-bunga perbankan. Ya udah taruh di deposito aja dong. Sekalian ya, kan bisa taruh deposito semua, malah bunganya bisa besar, terus pakai deposito yang bisa diambil kapanpun, jadi sewaktu-waktu. Aduh, kita coba ulangi tadi berita yang barusan, kita simak bareng-bareng ya. Ini dia. Ke informasi pertama terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang kembali menyentil terkait dengan kepala daerah kali ini soal Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait APBD Jabar yang tersimpan dalam bentuk giro bukan deposito. Dalam keterangannya di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Kamis 23 Oktober, Purbaya menyebut bahwa dana yang disimpan dalam bentuk giro justru lebih merugikan karena bunga yang rendah. Selain itu, Purbaya mengingatkan bahwa penyimpanan dalam bentuk giro akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Terkait dengan banyaknya kepala daerah yang membantah ada dana yang mengendap di bank, Purbaya memilih tidak ambil pusing. Purbaya juga enggan untuk mengurusnya dan menyerahkannya kepada Bank Indonesia. Adapun sebelumnya, Deddy Mulyadi telah menyambangi Bank Indonesia didampingi oleh Sekda Pemprov Jabar, Herman Suryatman, pada Rabu 22 Oktober. Maksud kedatangan KDM adalah untuk mengecek kebenaran simpanan APBD Pemprov Jabar di bank. Dari hasil penjelasan BI, APBD Jabar di bank bukan sebanyak 4,1 triliun rupiah, melainkan 2,4 triliun rupiah. APBD tersebut juga tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito. Dijelaskan oleh Deddy bahwa berdasarkan laporan per 30 September 2025, kas daerah Jawa Barat mencapai 3,8 triliun rupiah. Namun angka tersebut turun menjadi 2,4 triliun rupiah per 22 Oktober 2025 karena telah digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan. Kan berarti udah ada pembelanjaan. Jadi sebenarnya Pak Purbaya juga tidak salah. Benar dan bagus menurut gue bisa menemukan celah-celah seperti ini yang dikhawatirkan ini beneran terjadi ada pengendapan kan gitu. Gue sih selalu tetap dengan Pak Purbaya. Cuma permasalahannya data yang dibacakan pada saat rapat itu adalah data per bulan 30 September yang menganggap bahwa ada uang sejumlah
triliunan itu mengendap dan dianggapnya para pemimpin daerah itu tidak bekerja atau tidak membelanjakan. Kan itu sebenarnya permasalahannya. Dan sekarang sudah di-clearkan. Yang buka Pak Purbaya, yang nyapuin KDM nih. Sampai disamperin ke Mendagri sampai dengan BI. Masuk gaji pegawai hingga biaya operasional. Sementara itu, BI juga telah menjelaskan mengenai perbedaan data simpanan APBD di perbankan yang sempat dibahas oleh Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Kemendagri mencatat total dana Pemda di perbankan mencapai 215 triliun rupiah per 17 Oktober 2025. Sedangkan Kemenku melaporkan angka 233,97 triliun rupiah per 15 Oktober 2025. Artinya terdapat selisih sekitar 18 triliun rupiah antara kedua data tersebut. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso menuturkan data simpanan Pemda diperoleh dari simpanan wajib tiap bulannya dari seluruh kantor bank kepada BI. Isi laporan tersebut adalah posisi akhir bulan dari masing-masing pelapor. Ramdan menegaskan data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website BI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Jadi harusnya BI udah tahu ini rapat gitu kan, dan akan dibacakan. Oh ya, minimal yang benar-benar per hari itulah gitu kan. Karena laporan antara pemimpin daerah dengan Mendagri itu kan harian ya, datanya terus masuk tuh. Jadi pergerakan uang tuh tiap hari ada saja yang digunakan. Tapi kalau memakai laporan yang bulan lalu, ya jelas akan beda. Dan permasalahannya ketika itu dibacakan, ini kan memancing opini liar di masyarakat, dan itu udah terjadi. Banyak orang-orang yang berseberangan dengan Deddy Mulyadi, gue yakin udah banyak menggoreng berita ini. Yang 1.000 perak aja rame, ini apalagi triliunan. Pasti gorengannya lebih dari gosong nih. Sampai kuali-kualinya kebakar ini kalau mau ini mah. Aduh, tapi alhamdulillah sudah di-clearkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Cuman sayangnya ini ada sentilan baru lagi. Lalu bagaimana? Gue juga bingung. Dana dari pemerintahan itu kan pasti transfer lewat bank. Apakah langsung di-cashkan terus ditenteng dalam tas, ditaruh di laci atau gimana nih? Atau boleh ditaruh di deposito? Tapi nanti ke depannya bacanya jangan laporan bulan lama lah Pak. Ini nggak fair. Karena pasti kan sudah bergerak gitu. Maksudnya kalau bisa cari data yang benar-benar up to date. Jadi kesannya bahwa betul dana itu ada pergerakan, dan di sini bisa terlihat sebenarnya mana dana yang bisa yang dana itu bergerak atau tidak. Harusnya lebih transparan, seperti Pak Deddy Mulyadi kan selalu memberikan laporan keuangan kita kepada masyarakat. Jadi kita tahu betul berapa jumlah uangnya, dan betul uang itu beredar gitu kan. Tapi kalau rapat kemarin kan kita yang menerimanya bulat-bulat menganggap wah, uang tidak bergerak ya, benar ya. Nah inilah yang menjadi polemik, dan ini bisa memunculkan isu trust, isu kepercayaan, dan ujung-ujungnya masalah kredibilitas, integritas ini pasti akan kesenggol nih kalau tidak diluruskan. Untungnya Pak Deddy meluruskan. Beda ya mungkin daerah lain, kalau nggak salah Jakarta sendiri itu malah mengakui 1.000%, ada 14, sekian triliun itu yang masih mengendap. Aduh, itu banyak banget, 14, berapa kali lipat dari Jabar. Jabarnya tinggal 2 triliun. Itu ada 14 sekian triliun yang belum digunakan. Oke, jadi ini KDM juga menjawab. Kita tengok videonya, langsung dijawab cuy sama KDM. Alhamdulillah, jadi kita bisa tahu apa nih jawaban dari KDM. So, let's go. Jawa Barat itu memiliki kualifikasi sebagai provinsi dengan belanja terbaik di Indonesia. Itu kata Pak Mendagri. Besaran pendapatannya relatif tinggi, pengeluarannya relatif tinggi. Kemudian pertanyaannya, kok belanja terbaik masih ada uang yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro? Nah, karena pembayaran kegiatan pembangunan itu tidak langsung dibayarkan sekaligus. Sebagai contoh misalnya, ada lelang pekerjaan jalan. Nilai lelang pekerjaan jalannya misalnya totalnya 1 triliun.
Yang 1 triliun itu tidak langsung dibayarkan begitu kontrak 1 triliun dibayarkan, maka dibagi menjadi 3 termin. Ada termin pertama biasanya 20-30%. Kemudian termin kedua, termin ketiga. Kenapa dibikin termin-termin? Agar pekerjaannya terkendali. Nggak bisa Sehingga dikontrol. jasa yang diterima kemudian dibayarkan. Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti Pekerjaan nggak beres. uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU. Kemudian memang di provinsi, di kabupaten kota ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call, yaitu uang yang tersedia di kas daripada digiro sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito. Depositonya biasanya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Tetapi deposito itu on call, bisa dicairkan kapan saja untuk kepentingan pembangunan. Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang itu juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah. Tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah. Masuk ke kas Nah, bunga. kemudian nyimpan uangnya di mana? Kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bank Jabar, sebutnya kas daerah. Kas daerahnya itu dalam bentuk giro. Nah, itulah mekanisme pengelolaan keuangan di daerah. Kemudian kalau kemarin dinyatakan di deposito itu tidak boleh karena bunganya itu takut dinikmati oleh perorangan dan kembali ke kasda, maka giro adalah jalan yang terbaik. Tetapi kalau hari ini juga nyimpen di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi, kan itu justru lebih rugi lagi. Nah, seluruh rangkaian mekanisme itu kembali pada persoalan pengelolaan belanja. Sekali lagi, belanja pemerintah daerah itu tidak bisa sekaligus. Serapan anggaran memang harus tinggi, tetapi harus terkendali dengan baik. Kalau hanya diserap saja, tapi tidak ada manfaatnya, buat apa? Diserap misalnya hanya untuk perjalanan dinas, diserap hanya untuk biaya seminar, diserap hanya untuk diskusi, diserap hanya untuk beli pakaian dinas, diserap hanya untuk belanja makan minum. Manfaat bagi masyarakatnya tidak ada. Diserap untuk bayar listrik, sehingga listriknya nyalanya lebih lama, untuk bayar air. Manfaat untuk publiknya tidak ada, kurang, bukan tidak ada, kurang gitu loh. Tetapi di Pemprov Jabar itu diserap untuk apa? Untuk diutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Kalau hari ini masih ada angka 2,5 triliun, nanti di tanggal 30 Desember jumlah itu akan nyusut. Saya berharap saldonya bisa di bawah angka 50 miliar. Nuhun-nuhun kalau saldonya 0. Itu ya jawabannya Kadem. Karena ya memang membingungkan kalau di deposito dianggap ada ketakutan digunakan, tapi poinnya sebenarnya kan masalah dianggap mengendap sebenarnya kan. Masalah dianggapnya mengendap. Karena kalau mengendap, kita tahu nih Pak Menteri Pak Purbaya ini juga hebat juga, dia paling nggak suka ada uang mengendap tidak bergerak gitu kan. Itu pasti akan diambil sama dia. Nggak cuma pemerintah daerah, menteri-menteri lain pun bisa diambilin tuh. Bahkan sampai kepada programnya Pak Prabowo, MBG itu pun ditarik kalau nggak digunakan gitu. Nah, jadi permasalahan cuma masalah endap mengendap. Dan untuk gubernur sendiri di Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi ya, dan sudah disampaikan juga oleh Kemendagri kemarin menjadi provinsi terbaik dalam hal pembelanjaan. Kalau Menteri Dalam Negeri saja sudah menyatakan ini yang terbaik, berarti kan pengelolaan anggarannya bagus. Kalaupun memang ada uang, kembali lagi jawabannya tadi. Setahu gue pembangunan jalan tuh kan nggak satu hari langsung kelar gitu kan. Langsung dicor, langsung diaspal, terus malam langsung dibayar. Nggak kayak beli cabai cuy. Jadi pastinya ada tender dulu. Dari mulai tender, nanti disepakati mengenai pembayaran dan juga disepakati terkait dengan program-program pelaksanaannya gitu kan, kapan, berapa hari, berapa lama, melibatkan pembiayaan untuk apa aja gitu kan. Dan itu kan harus dihitung dulu. Jadi
anggaran yang masuk itu mau tidak mau kan disimpan dulu di bank, karena nggak mungkin ditaruh di rumah. Jadi jangan dibilang mengendap juga, karena memang uangnya sudah turun, tapi kan pekerjaan belum selesai dan nggak mungkin langsung dibayar semua gitu. Jadi ada termin-termin, dan pasti pelunasannya adalah setelah pekerjaan itu selesai. Karena ketakutannya kalau semuanya dikasih, pekerjaannya tidak selesai, kita nggak punya garansi nih gitu ya, sebagai usernya gitu kan. Sini kan Pemprov sebagai user kepada kontraktor-kontraktor yang bangun jalanan, rumah, dan lain sebagainya. Jadi gitu ya cuy. Aduh, tapi kok bomet ya. Tapi gue senang sih dengan perseteruan polemik ini. Bagus, ini menandakan Pak Purba juga seorang pekerja ya, jeli juga melihat gitu kan. Dan juga ini juga warning juga kepada pemerintah daerah dan juga buat KDM. Gue sih tetap respect sama Pak Purba ya. Ini bentuk orang-orang yang waspada bahwa biro penyimpanan di giro juga bisa berdampak pada pemeriksaan BPK. Ya kalau diperiksa aja sih nggak apa-apa. Jadi jangan dipikir diperiksa terus bisa penjara gitu. Selama pengelolaannya benar ya nggak ada masalah. Namanya juga cuma diperiksa gitu kan. Pemeriksaan itu bukan suatu hal yang berlebihan gitu yang kalian pikir. Tidak ya, periksa wajar-wajar, namanya diperiksa gitu. Aduh, beda lagi kalau diperiksa karena ada dugaan, wah itu agak ngeri juga. Tapi tetap aja, kan semuanya harus ada penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan yang harus dilalui. Jadi, ya kita lihat nanti bagaimana solusinya. Apakah akan beralih disimpan di deposito semuanya sekalian biar dapat untung gitu kan. Kalau memang diizinkan, jadi kayaknya Menteri Keuangan keluarkan aja tuh. Bagaimana sebaiknya penyimpanan uang taruhnya di mana, biar tidak salah nih yang dibawa-bawa. Tidak hanya gubernur Jabar, tapi gubernur yang lain jadi tidak bingung. Yang betul itu taruh uangnya di mana nih? Yang diperbolehkan, apakah boleh di giro ataukah di deposito? Nah, terus kalau itu sudah muncul kan enak nih. Karena tinggal dilihat nih, dari uang yang disimpan di deposito, belanjanya gimana? Tinggal dikontrol tuh, dilihat tuh. Dan kalau bisa sih, dikeluarkan tuh datanya, transparan. Jadi teman-teman yang di daerah lain, yang gubernurnya diam-diam aja nggak pernah share terkait dengan anggaran juga bisa tahu nih. Kalau di gue mah nggak usah dipinta, kadang udah nge-share terus, jadi kita tahu uangnya ada berapa, dia ngapain aja, kerjaan juga terlihat gitu kan, banyak buktinya, banyak video-video yang beredar di mana jalan-jalanan yang betulkan. Well, I think that's it guys, sampai ketemu di video lainnya. Saya sehat buat lo semua. Bungkus.